Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk hari ini saudara. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerah waktu yang indah ini. Kita dapat bersekutu kembali dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman ini, baiklah terlebih dahulu kita merendahkan diri, membuka hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah kami nikmati memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Saya akan baca satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 23 saudara. Saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan di sana. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Itu ayat yang akan kita renungkan pagi ini saudara. Topik perenungan kita adalah manis dan pahitnya hidup, kitalah yang tentukan. Itu yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu masa di Tiongkok saudara, hiduplah seorang jenderal besar yang selalu menang dalam setiap pertempuran yang dia lakukan. Karena itu dia dijuluki sang jenderal penakluk oleh rakyat sekitarnya saudara. Karena memang kemanapun dia pergi untuk berperang, dia selalu dapat menaklukkan musuhnya, dan dia sangat terkenal. Tetapi saudara, dalam sebuah pertempuran, jenderal dan pasukannya terdesak oleh pasukan lawan yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan jenderal ini. Lalu ketika mereka dalam keadaan terdesak, mereka melarikan diri. Mereka terdesak sampai ke pinggir sebuah jurang. Pada saat itu saudara, para prajurit mereka menjadi sangat putus asa. Bahkan mereka berniat untuk menyerahkan diri saja kepada musuh mereka. Tetapi pada saat itu sang jenderal segera mengambil inisiatif dan berkata kepada pasukannya, menang kalah adalah suatu takdir oleh para dewa-dewa. Kita akan menanyakan dulu kepada para dewa, apakah hari ini kita akan kalah atau kita akan menang. Saya akan melakukan tos dengan keping koin dari kantong saya ini. Dia katakan, saya memiliki koin keberuntungan, saya akan buktikan kita menang atau kalah. Lalu dia katakan, jika sisi gambar nanti yang muncul, maka kita akan menang. Tetapi jika sisi angka yang muncul, kita pasti kalah. Biarlah hari ini dewa-dewa yang menentukan itu bagi kita, kata sang jenderal itu, menenangkan hati pasukannya saudara. Dan ketika jenderal melakukan itu, ternyata saudara, setelah koin itu dilemparkan, nampaklah sisi gambar yang muncul. Secara spontan hal itu disambut sorak-sorai oleh pasukannya. Mereka berkata, wah, kali ini dewa-dewa di pihak kita, kita sudah pasti akan menang. Mereka begitu bersemangat kembali. Lalu dengan semangat yang membara itu dan dengan strategi yang kembali disusun rapi oleh sang jenderal, mereka kembali menggempur pasukan lawan. Dan ternyata saudara, mereka benar-benar berhasil menaklukkan lawan itu. Sehingga lawan mereka
tunggang langgang meninggalkan arena peperangan itu dan mereka memenangkan peperangan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa hari kemudian, seorang prajurit berkata kepada sang jenderal itu, dia katakan begini, saudara, kemenangan kita sungguh telah ditentukan oleh sang dewa-dewa dari langit, baik terhadap kita maupun terhadap musuh yang telah kita kalahkan, dia katakan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sang jenderal itu menjawab prajuritnya, dia katakan, apa iya? Lalu jenderal itu pun melemparkan keping keberuntungannya itu kepada prajurit tersebut, yang kemudian prajurit itu pun memeriksa kedua sisi keping koin itu. Dan ternyata prajurit ini terkejut, saudara, karena mendapati bahwa ternyata kedua sisi koin itu bergambar, tidak ada angka di sana. Artinya memiliki gambar yang sama kedua sisinya. Jadi dia terdiam, saudara, bahwa sesungguhnya kemenangan bukan ditentukan oleh dewa sebenarnya, tetapi oleh keberanian jenderal itu untuk memotivasi anak buahnya. Itu yang terjadi, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap tahap kehidupan kita ini, saudaraku, ada banyak faktor eksternal yang tidak bisa kita ubah dalam kehidupan kita. Dan banyak juga hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesungguhnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri, dan kita tidak bisa menyangkalnya, saudara. Namun demikian, saudaraku, pada dasarnya ataupun pada akhirnya kita tetap dapat mengubah pikiran kita, kita tetap dapat mengubah faktor internal kita sendiri, agar kita dapat merasakan situasi bahagia sekalipun keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang perlu kita pikirkan dari renungan ini. Jika bahagia atau tidak bahagia itu ditentukan atau diidentikan dengan nasib baik atau nasib buruk, saudara harus tahu bahwa sebenarnya dan sesungguhnya nasib kita itu sangat ditentukan oleh diri kita sendiri. Bukan orang lain, saudara. Bukan dewa-dewa yang tentukan nasib kita. Oleh karena itu, miliki pikiran dan perilaku yang positif, kebiasaan bersyukur, semangat, dan kreativitas dalam menjalani kehidupan. Maka saudaraku, kita akan mengecap buah kehidupan kita itu sendiri. Sehingga manis pahitnya kehidupan itu kitalah yang tentukan. Bukan karena faktor si A, faktor si B. Keberanian kita untuk menunjukkan semangat, menunjukkan jati diri kita, menunjukkan sikap kita yang baik, pikiran kita yang selalu positif, perilaku kita yang selalu mendukung apa yang kita lakukan dengan baik, maka itu akan menopang bagaimana kita bisa menggapai segala impian keberhasilan yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Jika tidak, saudara, maka kita akan melangkah dalam sebuah perjuangan hidup yang sia-sia. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, dalam setiap jeripaya ada keuntungan. Diharapkan dari setiap kita, apapun keadaan hidup yang kita hadapi, sesulit apapun perjuangan yang kita hadapi, selama kita masih mampu melangkah, berjuang dengan sekuat tenaga kita, pasti kita akan bisa mendapatkan kemampuan meraih keberhasilan kita di dalam perjuangan itu, saudara. Tetapi ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk melangkah dan berjuang, maka impian kita akan terputus, dan apapun yang kita harapkan, kita tidak akan bisa menggapainya lagi. Karena firman Tuhan katakan, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sehingga jangan hanya berbicara, bertindaklah, lakukanlah sesuatu. Maka di dalam tindakan itulah kita bisa melihat wujud nyata pengharapan kita itu, saudara. Oleh karena saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita pada saat ini, kita didorong oleh Tuhan untuk selalu bertindak baik, berpikiran baik,
bersikap baik untuk melakukan segala sesuatunya tentunya dengan cara-cara yang terbaik, sehingga kita bisa mampu juga menggapai hasil yang pastinya juga yang terbaik, saudara. Ada pepatah dari barat mengatakan demikian, saudara. When life give you lemons, you can chop them like a ninja. Artinya, saudara, jika kehidupan memberikan Anda lemon, anggaplah lemon ini kesulitan, kesusahan, maka Anda bisa memotong itu seperti seorang ninja. Artinya sigap untuk bertindak menghadapi situasi yang terjadi dalam hidup kita. Kita mampu menghadapinya ketika kita bertindak dengan sigap, dengan baik, maka Tuhan akan memampukan kita menggapai impian kita juga dengan baik. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat perlu kita pahami bahwa hidup kita ini sangat ditentukan oleh respon dan tindakan kita akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini sendiri, saudara. Apa respon kita, apa tindakan kita akan sangat menentukan hasil akhir dari segala keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bertindaklah baik, meresponlah baik, maka gapailah segala impian pengharapanmu, maka selesaikanlah setiap perjuanganmu dengan baik juga. Akhirnya Tuhan kiranya memberkati saudara dengan kebenaran ini, kiranya mendapatkan inspirasi baru untuk melangkah dengan baik di sepanjang hari ini, dan dengan pertolongan Tuhan, saudara dapat menggapai sukses dalam hidup saudara di hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pagi ini, menjadi sebuah motivasi, mendorong kami untuk boleh menggapai segala impian kami dengan baik di tengah beratnya kehidupan yang kami hadapi hari demi hari. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan doa ini dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Dan banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan saat ini, biarlah Tuhan memimpin mereka kepada kehendak dan rencana-Mu. Umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, biarlah Tuhan juga berperkara untuk menolong mereka pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka juga boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Yang sedang mengharapkan jodoh, Tuhan juga memberkati mereka. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang baik, masih banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan saat ini. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, Tuhan juga menolong, memberkati mereka sehingga mereka boleh berhasil. Juga umat Tuhan dimanapun saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini, mereka mengharapkan campur tangan Tuhan memberkati mereka. Hamba doakan dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh mengalami berkat Tuhan di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan saudara, hubungi kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami berharap bantu kami saudara juga untuk selalu membagikan video ini, supaya semakin banyak orang yang merindukan kasih Tuhan dapat menonton, dan mereka juga boleh diberkati seperti saudara yang telah diberkati Tuhan ketika mendengarkan renungan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.